Oke, jadi mari kita memulai dengan cara-cara mendefinisikan variabel dalam R. Jadi ada beberapa cara di sini. Nah, tapi sebelum itu kita mulai dengan penamaan variabel yang valid dan juga invalid. Oke, jadi misalkan kita mulai dengan variabel seperti ini, itu adalah variabel yang valid. Oke, perhatikan ada tanda panah ke kiri seperti ini, itu ekuivalen dengan sama dengan. Nah, jadi Anda bisa lihat itu cara yang sama untuk mendefinisikan suatu variabel. Oke, walaupun kalau dalam R yang umum kita pakai adalah seperti ini. Oke, tanda panah ke kiri itu semacam standar dalam memasukkan angka atau harga apapun ke dalam suatu variabel. Oke, Anda bisa lihat di situ ada beberapa contoh variabel yang valid. Jadi kalau misalkan saya taruh seperti ini, ada titik di tengahnya, ada dot, itu pun merupakan suatu variabel yang valid. Tapi perlu diperhatikan ada beberapa cara yang invalid. Jadi misalkan Anda tidak bisa mendefinisikan suatu variabel dengan angka di depannya. Jadi kalau misalkan saya tuliskan seperti ini, itu tidak menjadi suatu variabel invalid. Oke, nah jadi itu adalah beberapa contoh, Anda bisa coba sendiri di samping. Tapi walaupun kalau dalam mendefinisikan suatu variabel, ya tentunya baiknya angkanya, bukan angkanya, nama variabelnya sesimpel mungkin. Jadi misalkan secukupnya saja, A ataupun A_1, secukup itu saja. Jadi kalau misalkan saya mendefinisikan suatu kecepatan, V ya, kita bisa pakai V ya, saya tuliskan saja seperti ini gitu. Oke, jadi sesimpel mungkin agar kalian bisa mudah membacanya dan juga tidak terlalu panjang saat saya ataupun Anda membuat nama suatu variabel. Oke, jadi kemudian kita bisa lihat ya, ada beberapa cara untuk Anda mendefinisikan variabel. Ini mungkin saya hapus dulu konsolnya. Nah, jadi tadi sudah kita lihat beberapa. Jadi ada 3 cara. Pertama dengan sama dengan, kedua dengan left word operator, dan ketiga dengan right word operator. Oke, di sini warna tidak berarti apapun di sini. Nah, jadi saya juga bisa menuliskan seperti ini misalkan. Variabelnya mungkin A1 ya, A1, 3. Oke, atau saya ganti deh, jangan A, mungkin saya ganti dengan P1. Oke, supaya muncul di kanan. Oke, nah saya juga bisa definisikan P1 tadi dengan cara yang lain. Jadi P1 mungkin saya ganti 5, Anda bisa lihat angkanya berganti menjadi 5. Dan saya pun juga bisa mendefinisikan seperti ini, walaupun ini bukan cara yang umum ya. Misalkan 5 panah seperti ini, P_1. Oke, mungkin biar kelihatan saya ganti. Nah, itu bisa seperti itu ya. Jadi ada beberapa cara dalam Anda mendefinisikan suatu variabel dan semuanya valid. Oke, semuanya valid, jadi bisa Anda pakai. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, jadi yang umum itu adalah Anda memakai left word operator. Jadi kalau saya definisikan variabel B, misalkan, ya saya tuliskan seperti ini. Atau saya ganti dengan string ya, nanti kita juga akan belajar string, kita tuliskan seperti ini. Oke, jadi kita memakai left word operator, walaupun sebenarnya segala cara valid, cuma saya menyarankan kita memakai left word operator, karena itu merupakan menjadi suatu standar ya. Saya tidak bisa bilang suatu standar baku, cuma satu standar lah dalam satu programan R untuk memakai tanda left word operator. Jadi pastikan kita terbiasa dalam memakai left word operator. Oke, tentunya kalau Anda sudah membuat suatu variabel, Anda bisa panggil seperti ini. Misalkan ini B, ini A, Anda tinggal mengetikkan di konsol nama variabel yang Anda mau, atau Anda bisa memakai fungsi print seperti ini. Oke, di sini Anda akan mencetak variabel yang Anda mau ke layar konsol Anda. Oke, ini ada beberapa cara untuk memasukkan angka ataupun harga apapun, karena bisa string ya, ke suatu variabel. Nah, kemudian saat Anda mendefinisikan suatu variabel, itu tentunya ada tipenya. Jadi tipenya bisa berupa, seperti Anda lihat di kiri, ada logical, ada numeric, integer, complex, dan lain-lain. Jadi misalkan mulai dari simple. Misalkan saya clear dulu di sini ya. Jadi misalkan saya definisikan suatu variabel namanya X, dan isinya logical. Oke, dan logical ini akan sangat berguna nantinya nih. Anda bisa lihat ya, Anda bisa definisikan sebagai true, atau bisa juga Anda definisikan sebagai false. Oke, dan Anda bisa mengecek kelas dari suatu data menggunakan fungsi class seperti ini. Jadi kalau saya ketikkan class X, Anda bisa melihat di sini tipe variabelnya adalah logical. Intinya hanya 0
false atau 1, true. Intinya hanya benar ataupun salah. Dan kemudian tipe data lain yang penting adalah numerik. Oke? Jadi misalkan sekarang mungkin saya pakai nama variabel yang lain lah, x, n gitu misalkan. Saya kasih angka berapapun, saya cek, oke, dan jelas di situ adalah variabel numerik. Oke, tentunya karena dia numerik, saya bisa kasih angka koma-koma ya, saya bisa kasih desimal seperti ini, dan itu valid karena dia tipenya adalah numerik. Oke, itu tipe yang kedua. Lalu bagaimana kalau Anda mau tipe integer? Oke, tentunya bisa juga, tapi dengan cara yang sedikit berbeda ya, karena Anda harus mengetikkan suatu identifikasi tambahan untuk menandakan bahwa variabel ini merupakan variabel integer. Jadi sebagai contoh, xi misalkan gitu ya, saya kasih nama xi, mungkin saya mau beri angka 80, cuma saya mau ngasih tahu kalau ini integer. Oke, jadi saya ketikkan 80L. Oke, nah kalau kita cek kelasnya, maka yang keluar adalah, nah ini nih, kita lihat dia adalah integer di situ ya. Jadi kalian bisa bedakan antara numerik, integer, dan logical, dan cara Anda membuat variabelnya dengan memberikan suatu identifikasi kalau integer adalah L. Nah, kemudian tipe yang lain, walaupun merupakan tipe yang lebih jarang, itu adalah bilangan kompleks. Jadi misalkan X, C, Anda tuliskan seperti ini ya. Jadi ada bilangan realnya, ada bilangan ada komponen realnya, ada komponen kompleksnya seperti ini. Jadi kalau saya ketikkan X underscore C, yang keluar adalah suatu bilangan kompleks. Kalau saya cek tipenya, dia merupakan bilangan kompleks. Nah, kemudian yang sama pentingnya juga adalah karakter ya. Jadi kalau saya misalkan XCH gitu ya, dan Anda bisa memakai tanda seperti ini ya. Misalkan apalah seperti ini. Oke, kalau saya cek tipenya, dia merupakan suatu karakter. Dan saya bisa juga seperti ini nih. Saya pakai tanda yang ini. Oke, tanda kutip seperti ini. Kalau saya cek, itu pun juga merupakan suatu karakter. Jadi Anda bisa lihat ya, ada berbagai cara di sini untuk mendefinisikan suatu karakter. Dan Anda selalu bisa mengecek tipenya apa dengan menggunakan fungsi kelas. Nah, kemudian, ini untuk numerik terutama ya. Jadi sekarang saya hapus dulu. Ini adalah hubungan relasional. Jadi kita bisa melihat di sini mulai dari misalkan begini ya. Saya mau mengecek apakah 1 sama dengan 2. Oke. Nah, yang Anda perlu ingat adalah kalau Anda menggunakan operator relasional, yang keluar adalah true ataupun false ataupun logical. Jadi kalau misalkan apakah 1 sama dengan 2, kan tentunya jawabannya tidak. Jadi yang keluar adalah false. Oke, jadi itu yang pertama, equal to. Jadi Anda ingin mengecek apakah statement ini sama atau tidak gitu, atau justru mungkin tidak sama atau tidak. Seperti yang ini misalkan, apakah 1 tidak sama dengan 2, not equal to, tentunya jawabannya adalah true. Oke, nah kemudian juga yang lain sama ya, ini mirip dengan bahasa pemrograman lain, apakah 3 lebih besar daripada 2, tentunya true. Apakah 3 lebih kecil daripada 2, tentunya false. Kemudian apakah misalkan 3 itu less than or equal to 3 juga? Jawabannya tentunya 3. Oke, jadi dia inklusif, memasukkan 3. Tapi kalau saya ketikkan 4, tentunya jawabannya sudah false. Oke, dan dengan logika yang sama, Anda juga bisa melakukan greater than or equal to. Oke, di sini cukup jelas ya, relational operator ya, karena nanti Anda akan membutuhkan hubungan relasional jika Anda memakai if else. Oke, Anda tentunya akan perlu memahami operator relasional di sini. Oke, dan tentunya Anda harus tahu bagaimana cara memakai operator relasional di pembahasa pemrograman R. Oke, nah kemudian, nah ini sudah bahasan lain ya. Jadi nanti kita lihat di video yang lain. Nah, tapi sekarang Anda tentunya sudah memahami cara-cara membuat suatu variabel dalam R, apa yang valid, apa yang invalid. Kemudian juga operator relasional, itu juga penting di sini. Nah, kemudian Anda juga memahami tipe-tipe data dalam R. Oke, sekian dan terima kasih.